ini loh, digetok. kayu, Iya. Menyemen. Membangun harusnya kalau gedung itu arsitek atau enggak ini menyusun. Kenapa atau- ada membangun gak ada mentidur? Ya ampun, bangun tidur. Ya ampun. Ranger Mas. Salah atau lah. enggak merancang desain arsitek tuh ya kan? Kalau kata Eko bukan merancang, Arsitek mulu. merajuk kalau kata Eko. Arsitektur mulu. Oke. Kalau Oke. apa? Nggak ngerti. Enggak apa-apa. Wah. Wah, bercanda jangan. Hop, hui, hop. Oke. Susah. Tapi kita lihat di sini. Draft yang sudah dipilih oleh kedua belah. Kalau misalnya nggak arsitek, apa sih yang bangun-bangun gitu? Ini rumah tangga. Di desainer interior. Desain interior. Oh. Atau enggak kontraktor. Oke. Udah tinggal bilang coach aja susah banget sih. Iya kan mereka Udah coach. coach mereka. Oh. Kenapa lu harus ganti jadi arsitektur, desain grafis? Enggak, jadi gini nih teman-teman, maaf maksudnya ya. Emang membangun. terkadang ada cara penyampaian yang lebih mudah, tapi Ranger Mas ini selalu memilih cara yang lebih susah gitu. Untuk apa? Iya. Untuk apa mudah kalau ada susah ya pribadi? Enggak, masalah kita juga pusing jadinya Untuk ikutan. apa itu? Oke, Selena Onana. Tapi dengan first pick dari Chow Chow. lagi. Ini merupakan sebuah pick yang emang menurut aku khas banget ya. Dengan apa ya, playstyle dari teman-teman Onyx sih. Apalagi dengan kita udah melihat tadi Chow-nya di game yang pertama. Dia bermain dengan sangat amat agresif, tapi untuk sekarang ada Esmeralda. Nah, ada perbedaan di sini untuk dari first pick-nya. Wow. Orpheus tidak seolah dimainkan untuk saat ini. Dan bahkan kalau menurut aku pribadi Profesor ya, Mhm. ini agak cukup berbahaya. Kenapa tuh? Mengingat seorang Boots ini bermain dengan Dairot juga beberapa belakangan. Walaupun nggak maksimal, walaupun nggak mendapatkan kemenangan. Malah aku berpikir ke arah Hylos kalau kayak gini. Hylos. Kalau dia mau Dairot berarti dia harus mainin 2 ROM lagi sepertinya. Nampaknya ya. Karena kan ini bisa merupakan hero pegangan untuk Keyboy atau Samo, iya kan? Samo sih. Atau jangan-jangan enggak. Boots kayaknya lebih mainin hero-hero yang initiator gitu sih daripada yang pick over. Oke. Namun nampaknya di sini udah ada Link. Sir featuring Lens kali ini. Dan Uranus lagi. Oke. Uranus Oke. memilih untuk melakukan sebuah split push laning phase yang cukup baik. Ya dia mungkin bisa dibilang salah satu player yang cukup bisa mengcover permainan-permainan Mhm. dari kawan-kawannya yang mungkin landing phase-nya agak sedikit tidak disiplin, Profesor. Oh, dan tadi sih kita melihat bagaimana metode yang sangat amat sukses ya, apalagi cewek dengan gameplay farming dua lane-nya itu bener-bener optimal banget. Cuma permasalahan utamanya adalah untuk sekarang Esmeralda gitu loh untuk head-to-head match up-nya. Jadi untuk Uranus-nya juga harus berpikir 2 kali bahkan 3 kali agar gimana caranya dia itu tidak terpick off dengan mudah. Dan untuk sekarang Pakito, hero yang menurut aku akan mengisi di lini jungle dengan Renvi sebagai pemilihannya, karena tadi kita melihat bagaimana sulitnya ketika menggunakan hero scaling atau hero late game. Marshman salah satunya. Apalagi kita tahu sendiri Kimi itu tidak memiliki escape ability yang begitu banyak. Ya. Berbeda dengan beberapa hero lainnya gitu. Dan Pakuito dengan jungler posisi seperti ini ditambah lagi dengan adanya Link, Dearly oke lah. Dan juga kalau misalnya ada Chow-nya mulai masuk-masuk nakal-nakal ke arah belakang, at least bisa digebok. Ya. Masih ada ini loh, benturan balik dari seorang jungler dari tim Geek Farm dengan romer-romer Onyx yang gue bisa bilang nakalnya naujubillah menjalik nih. Asli. Bener-bener Keyboy satu aja udah nakal gitu. Nih ada Ditambah sebiji lagi. sama ada sama HT. Jadi 2 kan? Apa jadinya? Jadi bisa dibilang amit-amit cabang Tangerang gitu ya. Enggak, masalahnya ini kan Keyboy sebiji aja ada problem kata koordinator kan ya. Nah. Ditambah lagi sama HT Iya. sebiji jadi 2 biji. Jadi bener-bener kayak Hey. gua ngeliat Onyx ya. Halo. Iya, makanya saya tuh Dia nggak connect tadi. enggak, masalahnya Udah bilang, dari iya. tadi tuh udah connect. Heeh. Cuma kayak mengingatkan sesuatu gitu loh. Iya. Hey, sudah pensiun. Oh iya bener. Sudah Siapa? pensiun. Oh, teman saya pensiun di ini yang itu. Iya, kebetulan. Nakes Beda loh. juga di sana dia. Hey, Oh, iya. One juga mungkin akankah menjadi pilihan kali ini? Karena kita tahu dari signature hero pick-nya Orpheus juga. nggak sih di band? Kayaknya enggak deh. Karena udah ada Esmeralda kan dari teman-teman Geek Farm. Tapi kan dash-dashnya banyak. Tetap Tetap ya? Nggak absorbnya perlu. kemakan sih. Bakal kemana sama SME-nya ya? Iya, iya. Rugi sih jadinya rugi. Memberikan absorb damage kepada Esmeralda, dia dapat free juga dari absorb damage-nya. Jadi kayaknya nggak bakal lebih optimal kalau seandainya Orpheus akan diamankan oleh teman-teman dari
Onyx Esports. Nah, Profesor Bung Konet, ini tuh ada Gimana? dari viewer Sobat Mobile Legends namanya Heskiel dari Salatiga bertanya. Halo. Kenapa Atlas kagak pernah di-pick bang? Nah ini alasannya kita kasih tahu patch-patch selanjutnya Profesor. Yang bakal Atlas Ini nggak akan apa-apa di-pick. emang di leak. Hey, Nanti ya ya. nggak apa-apa gini. Tapi intinya Atlas, Nggak apa-apa, intinya nggak Atlas. Atlas itu kan tipikal bakal hero terjadi, yang tipikal hero yang sebenarnya butuh momentum. Dan yang mirip sama hero tersebut seperti Kufra salah satunya, yang sebenarnya kita bisa lihat sendiri. Kufra Tigreal. juga jarang, Tigreal salah satunya juga. Jadi untuk di MPL rata-rata mereka tuh mau setup team fight yang cepat. Makanya kayak rata-rata Chow, Jauhead itu ngilangin tuh, channeling ya. iya, bakal lebih sering untuk dimainkan. Nah, mungkin akan berbeda Kalau- ketika next patch itu kita tahu untuk beberapa tank lebih dioptimalkan. Grok salah satunya yang di buff, Atlas juga. Yes. Dan- Atlas tuh apa yang di buff? Kenapa sampai Ranger Mas ngomong seperti itu? Karena kalau nggak salah itu Dari segi dari cooldown-nya segi- atau dari enggak. animasi dia mengangkat? Perfect match itu kalau Perfect nempel match, kan yep. ada kayak efek-efek S gitu kan yang memperlambat. Yang slow. Yang Iya. slow. Nah, kalau Stun kita juga kan, stay di perfect situ, match. kalau kita stay di situ dalam Oh. beberapa waktu, kita tuh bakal ke freeze kayak Aurora. Oke Freeze Aurora. gitu. Oh. Jadi lo secara nggak langsung itu dapat freeze bisa movement diangkat. speed lo bakal Yes. slow, Yes, terus lo bisa betul Iya. sekali. bisa Wah. jadi beku dan lo bisa diangkat Saya pakai ulti. percaya Anda lulusan Gila, fisika. gua fix player Atlas next patch. Jadi ketika Atlas tidak dipakai Fix. karena channelingnya, ini di buff Nah. itu, jadi channelingnya kan berkurang banget Net. Mm. Dan memastikan itu diangkat bisa Oh lima-limanya. wow, wait a minute. Wait a minute. Halo. Bentar. Oke. Kebetulan yang bermain adalah Onyx Esports yang merupakan Yes. logonya adalah Landak. Yes. Belum Mia ada juga Minotaur. Belum. ke Rebellion. arah Rebellion Zion. Ingat, Tapi ini banteng orange. bantengnya Banteng. sudah diamankan Iya. terlebih dahulu untuk dari Minotaur yang sudah lama Ini sekali banteng kita apa tidak sapi melihat. sih sebenarnya? Orang bilang sapi Mino. merah. Ini sekarang Banteng. Mino, Mino itu adalah Mino tuh Mino. banteng setahu aku. Minotaur. banteng. Ya, Mino. Minotaur itu adalah Minotaur tuh Minotaur. bahasa dari Yunani. Yunani, setahu aku itu yang namanya artinya banteng. Oh gitu. Setahu aku ya. Hmm. Kita cari gimana infonya. Ya udah. Atau kan yang tahu di kolom komentar DM Corner. Iya, DMKB, Minotaur ini DMKB. apa gitu loh sebenarnya. Kayak binatang mitologi. Akhirnya ketemu hewan juga. mitologi. Hewan mitologi. Oh wow, tapi untuk dari pick yang terakhir Varsha ini akan menutup juga untuk Mianya kita tahu. Dia emang hero late game. Dia bahkan bisa memanah ke arah lawan yang multiple atau beraneka ragam. Widih, beraneka ragam. Tapi gue suka draftnya Geek Farm yang sekarang. Ini late game banget sih Onyx sebenarnya. Tapi untuk early-nya kalau seandainya Link dapetin momentum aja ke arah seorang Pakito, karena kita tahu fighter against assassin ini bakal berat sebenarnya untuk Link. Cuma karena kita tahu oke, kompensasinya adalah Link punya movement speed dan mobilitas. Jadi rotasi seperti apa yang akan diperlihatkan oleh Sir featuring Lens. Bapak featuring Lens, tapi kali ini kita lihat mereka sudah bersiap-siap. Cuma jujur untuk dari draft aku lebih suka dari tim Geek Farm untuk sekarang, Profesor. Kalau Bung Konet, Tetap, apapun draftnya, kalau misalkan dua cover yang roamer, tadi yang dibilang ya, satu roamer dari Kiboy aja menurut gue udah menyusahkan untuk tim lawan dari Onyx. Ini ditambah menjadi dua orang, bakal ada Kiboy dan juga Samoa. Dan inilah dia untuk game yang kedua, match pertama. Onyx melawan Geek Fam dengan ref yang sangat mengejutkan dari Kiboy dan juga dari Wow. seorang cewek memakai Mia di arah gold lane-nya. oke untuk Cornet dan juga KB, abis ini kita jangan solo rank dulu ya. Apa? Jangan solo rank dulu. Kenapa emang? Ini buah si malakama. Gue yang make Mianya. Kan gue emang suka make Mia. Kayaknya bukan deh. Lebih ke Minotaurnya maksudnya Ranger Mas. Oh, Minotaurnya. Enggak, Minotaur sama Mia maksudnya. Oh, Udah. satu lane kayak gini ya? Iya, ini Oke. bakal banyak dicontoh tentunya kalau berhasil ya. Kalau berhasil sih. Iya, Tapi feeling gue berhasil entah kenapa. Ini bakal di cover habis-habisan, ada heal juga nantinya. Lihat mainnya agresif banget, langsung ke arah atas. Dan bahkan dari seorang Servitlance juga. Ih, ini sih bakal perang-perang di awal kah? Berani, Servitlance kan? gak berani bro. Ini karena dengan Paku itu tinju dibalas bakwan. Ini bakal sakit banget tentunya untuk seorang Link di early game. Ditambah lagi Bung Cornet, dia udah dapetin purple. Dia tumbang, gak ada satu buah Tempest of Blade. Rugi bandar. Ngomong-ngomong soal bakwan, apa kabar kawan di sana Kiboy? Ya langsung saja pikir ke depan dari seorang ceweknya. Entah apa yang terjadi, entah misstep atau misklik, tapi kita lihat sini ceweknya first blood. Wow. Dan masih jadi cover oleh Kiboy-nya, langsung di arah depan. Dan bahkan dari seorang Rapture yang masih ada pasif. Flicker ke arah depan dan langsung di-trade begitu saja. Dua orang. Lihat kalau kata Bung Cornet, sapi jantan kali ini mengamuk di arah top lane. Dan membuat para pemain dari tim Geek Fam harus kehilangan dua Menurut poin.
miss flicker atau enggak tadi? Miss flicker gua. Miss flicker enggak sih? Kayak mau gocek gak sih? Antara gocek atau skill 2-nya mau diinin, tapi kan skill 2 jauh dari Atau, flicker. bahkan aku mikir kalau seandainya cewek ini baru sadar kali ya bahwa battle spellnya dia adalah flicker, bukan inspire. Oh, Itu make bisa sense jadi, itu make banget. sense. Pantes lo dipanggil profesor ya, siapa tuh Iya. emangnya? Pinter juga. Situ kan. Oh iya maaf, berarti gue pinter, thank you. Langsung ada knockout Bisa strike. jadi ketika dia mau cari attack speed, tapi malah tiba-tiba flick ke depan. Iya benar, itu make sense banget, benar. Tapi Karena- untungnya tadi worth banget sih ketika dari si Xuan-nya langsung maju pengen dapetin first blood, justru malah Mia-nya yang dapat. Masih Yes. ada heal dari Minotaur juga sih tadi. Sama diinjek net. Iya, diinjek, ditimpa ya. Iya. Tapi lihat sama hati kali ini agak tidak bisa bermain dengan cukup agresif karena melihat adanya serang Kufra, Vince juga. Burst damage-nya ditambah dengan adanya Pakuito yang benar-benar membuat dari Samuate ini nggak bisa sembarangan Profesor. Tapi kali ini udah level 5 juga dari Sirvit Lens yang artinya untuk kontes retribution di purple buff ini sepertinya akan Wah. lebih berbahaya bagi Geek Farm. Oke, bakal coba ditarik ulur ke arah belakang. Renvi sepertinya benar-benar Udah mau. siap banget sini retrinya. Yes, benar banget Bung Karet. Ini pengen ngadu. Second eye, udah dapet si Renvi. Langsung. Dilepas harusnya. Rapture ini juga cukup mengganggu dan membuat Sirvit Lens kali ini memilih Oh. untuk merelakan. Tapi tampaknya dari Renvi pun juga si Randy ini nahan untuk si retrinya. Mau dikontes atau enggak pertanyaannya. Turtle-nya sudah mulai sekarang. Dan bahkan Dragon-nya ke arah Rapture-nya. Belum ada Tyrant Rage. Dan bahkan langsung saya diamankan Turtle-nya. Kita lihat sini langsung saja Quantum of Blade. Renvi-nya sekarat. Masih mencoba untuk dikejar. Dilompat pintu saja langsung ditusuk dengan menggunakan Deviant Sword-nya. Sirvit Lens benar-benar enak banget tadi posisinya. Wah, itu Minion Fury-nya pas banget sih. Jadi kayak satu bar dari Turtle HP-nya itu sebenarnya adalah momen untuk Renvi jump in ke depan sana dengan double jab-nya. Dan dia dapetin dengan retribution, tapi ternyata dengan Minion Fury itu ke-cancel semuanya. Apalagi Sirvit Lens menggunakan satu Demon Slayer dari emblem jungle-nya. Sehingga pasti akan lebih unggul walaupun levelnya sama. Dan untuk sekarang bahkan berbeda 2 level dari Renvi dan juga Sirvit Lens. Alright, udah mulai mengejar lagi dari segi level tim Onyx Esports. Sedangkan cewek, kalau bisa aku lihat ini agak sedikit struggle dari seorang cewek di arah top lane. Bahkan dia harus pulang dulu, laning phase-nya digantikan oleh seorang Kiboy. Karena Kiboy akan menahan sedikit minion saja. Rotasi akan tetap dilakukan menuju ke arah top lane. Langsung di depan sana, Kiboy bentar lagi akan mengamuk. Akankah coba dipaksakan? Sudah mengamuk nampaknya. Sudah cukup besar. Digocek. Kena ketek dari seorang Minotaur saja. Tapi depan sana ada Samo HT. Halo! Halo! Thomas! Apa kabar, Flickernya. sehat kan? Mau montek gak jadi. Ngomong deh, tapi gagal, it's okay, gak apa-apa, gak ada yang Oke. lihat. Tapi kita sini sudah mulai penuh race, sudah lihat. Pinapurinya terkena 3, ada bahkan tempat top play, Renvi tidak bisa bertahan. 1 pedang, 2 pedang, 3 pedang, bahkan Deviant Sword-nya, 1 hit lagi masih bisa berikan ke arah belakang. Masih bisa survive dari seorang Rapture-nya. Dikejar, Sirvit Lens masih mau lebih. Wow! Tangkap tanpa ke 1 poin ditambahan. 3. Rapture datang kembali dan Tyrant Rage-nya. Kali ini gak berhasil mendapatkan poin banyak tampakan. 3 poin di arah top lane Bung Kornet. Gue menunggu teriakan ini bencana lo, gak pernah keluar sekarang. Belum. Oh belum? Iya, Itu ini 3 loh padahal, 4 bahkan. belum bencana, masih Belum. Bincini. Masih Bincini tampaknya, belum menjadi bencana dan bahkan lihat dari Mia-nya benar-benar kenyang banget itu. Dari God Laner anak-anak Onyx Esports udah dapetin 1 turret di arah atas, Turtle juga sudah mulai muncul. Dan bahkan Link-nya mencoba untuk mengambil dan langsung diambil gitu saja di retri. Dan langsung mengamankan purple buff dari anak-anak Geek Fam. Dan lagi-lagi ya, beda 3 level loh. Renvi dan juga Sirvit Lens untuk saat ini. Turtle kayaknya bakal jadi objektif yang lumayan bisa ditargetkan. Tapi kalau misalkan dari item ya, War Axe akan menjadi target operasi selanjutnya bagi Sirvit Lens. Sementara cewek, sepertinya Scarlet Phantom nih sesaat lagi. Iya, Wah. ini bakal lebih Waduh. kencang lagi. Tapi Rapture ada berada di depan sana, Sirvit Lens. Gak punya retribution, berhasil diamankan. Tapi lihat mereka sama hati mengejar ke arah belakang. Vince ternyata gak jadi pilihan, bukan Vince Endesta. Tapi kali ini para pemain dari tim Geek Fam, mereka harus mempertahankan mid lane-nya. Sirvit Lens berada di garis depan, Feather Sekta dikeluarkan. Dan bahkan Onyx Kiboy hanya mengcover. Minor Fori-nya kali ini mau flicker di arah depan. Renvi ditangkap, 2 hilang dapatkan. Seorang menjadi pilihan kedua dan tidak bisa didapatkan. Lihat, MyFZ masih mau lebih. Kutis coming damage dari cewek dan Sirvit Lens gede banget Bung Kornet. Wow, itu benar-benar enak banget combo yang dilakukan. 3 orang terkena Minion Fury, tapi tampaknya tadi di sana dari seorang Sirvit Lens-nya belum berani terlalu dive karena masih ada damage turret yang diberikan dan darahnya udah terlanjur low. Nah, harus menumbangkan tadi 1 orang ya dari seorang Minotaur ya. Jadi tadi pertukaran Tyrant sama Minion Fury
Iya, masalahnya targetnya dari quantity ya, itu nggak imbang. Iya. Yang satunya cuma Tyrant Rage ke satu hero dan itu nggak kena stun. Satunya itu 3 loh, triple minion fury. Wah, ini sih lihat fokus ya. Benar-benar berani banget dipancing tampaknya dari seorang cewek. Oh, Tapi snipernya benar-benar langsung dapetin 1 point kill dari jarak yang cukup jauh. Dan bahkan Servit Lens-nya juga lagi dan lagi dapetin purple buff. Tembak, maukah kau jadi pacarku dan diterima tentunya. Tapi di sini posisi dari tim Onyx Esports, mereka mau leading 4.000 gold menuju ke arah ke 5.000 gold. Tapi Servit Lens dengan ada keuntungan 7 poin kill yang diamankan, dia nggak mau greedy. Dia masih coba untuk bertahan dengan konsistensinya dengan adanya Objective Gaming Boots. Tyrant belum dikeluarkan karena terlalu sia-sia mencoba komit terhadap seorang Boots, Bung Cornet. Yes, masih menahan untuk Tyrant Rage-nya. Hanya sedikit ngecek juga tadi ke arah rumput apakah ada follow up atau backup dari teman-teman dari seorang Boots. Dan bahkan ini benar-benar ketika satu orang Boots mencoba untuk cutting minionnya, di sisi lain lihat dari seorang Samo HT-nya menunggu momen yang tepat bersembunyi di arah belakang, dan Vince harusnya mulai kelihatan di sini. Samo HT sudah memberikan informasi ada satu Beatrix juga yang mungkin akan lewat dia ketahuan. Mencoba terinjak. Mau ditendangkah? Drop Dragon sendirian, tidak ada follow up damage, dan bahkan kita lihat Legendary Boots langsung maju ke arah depan. Tidak ada lagi kata selamat untuk anak-anak Geek Farm karena Vincent juga sekarang lihat. Tempest of Blade, pedang pertama, pedang kedua, dan masih bisa untuk beli ke arah belakang. Defense Sword-nya mencoba untuk lari ke arah belakang dan masih bisa Vince menyelamatkan dirinya. Oh my god, ini benar-benar membuat tim Geek Farm lumpuh ketika Chuan tertangkap. Vince-nya dipukul mundur, Fatal Strike-nya ditutup. Profesor KB lihat, kalau sadar tadi Samo HT, dia dua wave trigger-nya ditahan, ditunggu dulu. Iya. Ditahan, Boots-nya datang baru dilepasin. Baru tendangan keduanya dilancarkan. Dia tahu banget gimana caranya agar follow up damage dealernya itu cukup gitu loh untuk menumbangkan karakter Chuan. Apalagi untuk sekarang, lihat bagaimana Keyboy, dia ready dengan flickernya. Apakah kita akan melihat nantinya jedak-jeduk dari Keyboy V2 untuk saat ini? Oke, jedak-jeduk by TikTok tentunya jangan lupa untuk kalian post ya di hashtag MPL di TikTok. Karena kita bakal beramai-ramai melihat montek-montek, apalagi dengan adanya sapi jantan kali ini Profesor KB. Yes. Yang bisa dengan sangat mudah mendapatkan crowd control yang besar untuk 5 pemain dari tim Geek Farm. Ya, lihat Keyboy-nya itu udah bener-bener nunggu momen banget. Karena apa? 4 ini untuk follow up-nya ready banget. Apalagi Samo juga. Walaupun tanpa adanya flicker ya. Tapi Keyboy, dia yang ready dengan flickernya. Ini yang lumayan berbahaya malah menurutku. Oh, digocek, terpancing emosinya, dan bahkan kita lihat di sana sudah ada 2 ultimate dari anak-anak Geek Farm. Rapture. Oke, dan Keyboy. Itu kena 3. Tempest of Blade, pedang pertama, kedua, ketiga, dan bahkan masih bisa cabut ke arah belakang dengan mudah. Fist points-nya belum ada satu orang yang tumbang, tapi lihat setup-nya. Nyaris saja memborbardir anak Geek Farm. Oh my god, tadi bakal berbeda kasusnya ketika dengan adanya satu buah Assassin Emblem yang di tangan dari seorang Servit Lens, Profesor. Iya. Itu pasti penetnya tembus. Penetnya tembus, killing spree belakangnya bakal coba diacak-acak. Tapi ternyata kali ini sword skill-nya cukup banyak. Mereka memaksa menuju ke arah Lord. Ini bukan hal yang baik untuk tim Onyx Esports kalau mereka berhasil diantisipapi, dan lihat bahkan Geek Farm. Antisipapi nggak tuh? Antisipasi. Ada Keyboy pakai apa? Oh iya benar. Sapi Tadi katanya banteng. Tank. Oke, kali ini kita lihat para pemain dari tim Geek Farm. Bingung kan lo? Iya, bingung juga nih sapi apa banteng sih. Ini nggak ada yang DM nih, dari tadi gue tungguin nih. Tahu. Enggak, Oji tuh bukan nungguin DM untuk ini, untuk klarifikasi ini apa sebenarnya. Gitu loh, Bung Kornet. Tapi untuk saat ini ya, 10 menit kita berjalan. Paham gue maksudnya. Ini nggak ada apa-apa. Hah? Ini nggak ada apa-apa. Enggak. Sama hubungan itu nggak ada apa-apa. Maksudnya ini kita lebih karena nungguin Minotaur. Nih, Oh iya, oke. dalam mitologi Yunani, Minotaurus adalah monster berbentuk manusia dengan berkepala banteng. Oh, banteng. Udah dapet. Teng. Udah dapet ya? Teng, Ini teng. banteng Onyx. Wih, Gitu. banteng dari Onyx Keyboy lebih tepatnya. Tapi untuk rage-nya ya sesaat lagi akan kita tunggu dari momentumnya. Apakah akan ada kejutan lagi dari Keyboy karena konsilnya sudah berjalan? konsil. No, Keyboy berada di garis belakang. Dan bahkan mereka fokus ke arah turretnya. Mereka tidak boleh ditumbangkan sama sekali. Vayne harus coba untuk menutup, dan ini baru bisa menjadi bencana, bukan. Dan lihat turretnya dikerokontir. Sang landam
berhasil mendapatkan 2 base turret, tapi nampaknya 14 Kiboy nungguin detik. flickernya. Yes, belum ada flicker dari sana Kiboy. Ditahan Ya mungkin dong. sebentar lagi, lihat 7, Sikat net. 6, 5, 4, 3, tapi tidak ada Ranger. Ranger emas masih menanamkan dia sama tim menandakan yang salah. Dan langsung masuk ke depan. Dan ini dia, Medan Body dan sudah Kiboy. Dan bakal langsung masuk semua yang tetap luar biasa. Dari anak-anak Onyx sudah mulai terbuka. Dan bakal triple kill dari BSCW-nya. Ini bencana! Servit Lens, tapi bukan Servit Lens, Wow. cewek Cewek! yang mendapatkan Savage-nya dan sesuai Yes. dengan yang tadi kita dengarkan dari Servit Lens. That's Hati-hati, right. kita Savage lagi. Savage yang benar-benar terjadi. Dan inilah dia wow. game kedua ditentukan Savage 2-0 untuk tim Onyx Esports. Wow.